Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita melanjutkan materi, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, mohon maaf agak lama ya. Saya kira saya udah merekam atau membuat materi atau penjelasan atau teori tentang queue dan stack. Ternyata saya cek di video YouTube saya belum ada. Jadi saya merekam dulu ya. Jadi saya buat dulu videonya untuk terkait teori atau konsep dari queue maupun stack. Oke, ini hanya untuk gambar awal, ini hanya pemanis saja ya, tapi jangan ditiru ya. Oke. Jadi ini kompetensinya ya, mahasiswa dapat mengimplementasikan antrian dan tumpukan ya, queue dan stack, queue and stack untuk berbagai bentuk data dengan menggunakan bahasa pemrograman Python ya. Oke, untuk queue atau antrian ini ya, jadi queue atau antrian di sini ya adalah penyimpanan item yang dapat diakses melalui front dan back. Artinya ya, maksud dari front dan back itu ya, ini memiliki dua pintu teman-teman. Ya, dalam arti ada depan dan belakangnya. Gitu ya. Jadi, misalnya antrian bank, pintu masuknya ya berarti ya ini pintu masuk, backnya pintu masuk ya. Masuk. Ya walaupun kadang-kadang maksudnya ketika di bank setelah selesai ya keluar dari pintu yang sama, tapi bukan itu yang dimaksud ya. Back and front yang di sini ini bukan itu yang dimaksud. Dalam arti seperti ini. Ya. Backnya ya udah pintu masuk, kemudian frontnya misalnya dia ada kasir atau teller. Ya. Masuknya apa yang menginisialisasikan seorang customer ini masuk dalam antrian itu melalui pintu masuk. Apa yang menentukan bahwa customer ini sudah selesai ya berarti teller ini. Gitu ya. Nanti teller akan memanggil berdasarkan customer yang masuk di pintu masuk. Artinya nanti akan dipanggil yang pertama kali ngantri gitu. Nah, itu yang dimaksud. Ataupun misalnya antri kamar mandi, ya udah antrian gitu ya dari belakang. Kemudian di sini adalah kamar mandinya gitu ya. Jadi yang ngantri pertama kali itu yang masuk ke kamar mandi kan gitu. Ya, setelah selesai berarti masuk ke antrian kedua, masuk ke antrian 3, keempat dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan front and back teman-teman ya. Jadi dalam arti ada dua sisi ya. Ada masuk dan keluarnya gitu. Proses masuknya itu apa ya? Kemudian keluarnya itu apa ya, banyak ya. Kalau untuk queue di sini banyak sekali ya, antrian kamar mandi, antrian bank, kemudian antrian apa lagi? Nah, supermarket, kasir supermarket, kemudian bioskop, termasuk printer juga menggunakan queue ini. Ya, printer teman-teman ketika melakukan print, walaupun sebelumnya ini ada 1000 lembar, kita harus nunggu dulu 1000 lembar ini selesai, baru misalnya selanjutnya ada 1 lembar, baru 1 lembar ini akan dieksekusi. Ya, artinya ngantrinya yang pertama kali masuk yang pertama dieksekusi atau keluar. Artinya misalnya di sini ada A, B, C, D ngantri ya. Si B ini nggak bisa diproses sebelum A ini selesai. Setelah A selesai nggak bisa langsung ke C, tapi si B dulu yang diselesaikan. Kemudian C, kemudian D dan seterusnya. Beda dengan stack. Stack itu hanya satu pintu teman-teman. Nah, ini bedanya ya. Saya langsung jelaskan sedikit tentang stack supaya teman-teman tahu bedanya. Pintu masuk dan keluar ya, ini hanya satu. Ketika yang pertama kali ini adalah A, kemudian masuk B,
kemudian masuk B ya. Yang kedua ya. Kemudian masuk C. Yang keluar itu yang mana? Bukan A dulu. A adalah yang pertama kali masuk. Tapi kalau stack itu adalah C dulu nanti yang keluar. Nanti yang keluar adalah C, kemudian B, kemudian A. Ya, karena pintunya cuma satu. Ini nggak bisa keluar nih. Si A nih nggak bisa keluar. Sebelum si C dikeluarkan dulu, si B dikeluarkan dulu, baru si A dikeluarkan. Gitu ya. Jadi untuk proses Q maupun stack, kalau Q ini adalah first in, first out. Yang pertama kali masuk si A ini adalah yang pertama kali selesai gitu ya, yang pertama kali keluar. Ya beda kalau misalnya teman-teman membayangkan lagi seperti ini. Di bank itu ada antrian teller, ada antrian customer service. Ya, itu beda lagi. Itu berarti antrian yang berbeda gitu ya. Antrian teller berarti ya sudah, berarti kita ngomongin orang-orang yang ngantri di teller, berbeda dengan customer service. Walaupun sebenarnya masuk dalam ruangan yang sama gitu ya, teman-teman ya. Nah, apa ya bedanya ya? Antrian rumah sakit juga sama gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau untuk Q ini konsepnya adalah first in, first out atau FIFO. Ya. Kemudian kalau untuk stack itu adalah last in, first out. Yang terakhir itu adalah yang terakhir masuk, itu yang keluar pertama kali. Seperti itu. B mau keluar nggak bisa langsung. C-nya harus dikeluarkan terlebih dahulu, baru B-nya bisa dikeluarkan. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Kemudian NQ dan DQ ya. Jadi istilahnya ini NQ itu masuk, DEC itu biasa ada yang menyebutkan DEC sama DQ juga ya. Berarti keluar ya. Jadi di sini kalau misalnya NQ dalam Python itu adalah append ya. Penambahan elemen ya pada Q, kemudian pengambilan elemen pada Q adalah pop ya. Nanti di sini kita untuk popnya, pop dalam menggunakan Python ini menggunakan pop left ya, dan ini pun harus diimport ya, import from nanti collection, nanti dalam dalam ininya ya, dalam Pythonnya ya. Nah ini ya, jadi seperti ini. Ketika append ya masuk, kemudian pop ya, dia pasti akan sini ya. Berarti yang akan keluar ya yang pertama kali masuk dia nanti. Gitu. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke ya, ini sama ya. Masuk 46 ya, masuk 125, masuk 8, masuk 22, masuk 17. Gitu ya. Ini adalah yang ngantri, ini angka-angkanya. Kemudian keluarlah keluar satu angka dari antrian ini ya, berarti 46 yang keluar. Berarti sisanya adalah 125, 8, 22, 17. Gitu ya. Kalau keluar lagi ya berarti 125 yang keluar ya. Tapi kalau misalnya masuk lagi ya berarti 125 masih paling depan ya, karena 46 udah keluar, kemudian 8, 22, 17, dan 8, 3. Oke, kemudian untuk stack seperti apa? Ya ini penyisipan penghapusan data dilakukan pada salah satu ujung ya. Salah satu ujung. Artinya dia hanya satu pintu masuk dan keluarnya gitu loh. Anggapannya karena hanya satu, makanya dia harus mengeluarkan yang terakhir masuk dulu, baru bisa mengeluarkan di bawahnya. Gitu ya teman-teman ya. Contohnya apa ya? Contohnya kayak misalnya tempat bola tenis ya, bola tenis gitu ya, ujungnya tertutup. Ataupun misalnya teman-teman punya keripik gitu ya, keripik kentang yang chips gitu ya, chips gitu ya. Teman-teman kalau mau mengambil ya berarti yang terakhir masuk ini diambil dulu, diambil lagi gitu ya, diambil, dimakan, baru yang terakhir bisa dimakan gitu ya. Ataupun misalnya membayangkan misalnya kardus gitu ya,
kardus, banyak ya, berat-berat gitu ya. Secara normalnya ya, kalau misalnya mau ngambil kardus A ya berarti harus menurunkan kardus D dulu, kardus C dulu, kardus B, baru A bisa diambil gitu ya. Kemudian oke, nah ini LIFO ya, LIFO. Nah gambarnya seperti ini ya, jadi stack ya, A, B, C, D, E. Jadi yang pertama kali masuk ini A, kedua ini adalah B, ketiga ini C, keempat ini D, kelima adalah E gitu ya. Kemudian ketika keluar ya, atau pop ya, yang akan keluar apa? Bukan A, melainkan yang terakhir kali masuk yaitu E. E nanti akan dikeluarkan. Kemudian selanjutnya D, C, B, baru A. Seperti itu teman-teman ya. Oke, saya kira cukup ya untuk teori terkait queue maupun stack ya. Untuk pemrograman pattern-nya pada video yang berbeda yang akan saya share di e-learning ya. Untuk teori ini kita cukupkan, kita cukupkan dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.